memohon, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, firman Tuhan yang kita baca tadi, itulah yang akan kita gumuli bersama. Seperti Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi, saudara, Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa tujuannya? Ayat 15 mengatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara, saya berharap setiap minggu khotbah itu selalu berangkaian. Jadi kalau saudara mengikuti terus, saudara akan mendapatkan satu ajaran bagaimana tentang iman Kristen. Dan saya berharap bahwa apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tidak kita lupakan, saudara. Sehingga makin lama kita itu pengetahuan iman kita makin bertambah. Nah, saudara, minggu lalu ada yang masih ingat nggak siapa yang khotbah? Siap ya. Nah, kalau yang khotbah aja lupa, apalagi apa yang dibicarakan itu. Apa yang dibicarakan, saudara, pada waktu minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Tentang kelahiran. Kelahiran yang bagaimana? 0.05%. Gimana? 0.0 mm. Oh, yang diingat itu ya, baru terjadi apa namanya itu, pembuahan 0,0, wah itu ya. Ya, saudara, yang dibicarakan intinya adalah lahir baru. Lahir baru. Setiap kita diminta untuk lahir baru secara rohani. Bagaimana seseorang bisa lahir baru, saudara? Lahir baru itu dikerjakan oleh Allah sendiri di dalam Kristus Yesus. Lahir baru secara rohani, saudara. Ya. Nah, bagaimana orang bisa lahir baru? Yang pertama, saudara, dimulai dari pertobatan. Orang sungguh-sungguh bertobat dalam hidupnya, mengakui akan segala dosa dan kesalahannya. Dan tidak berhenti hanya mengakui segala dosa dan kesalahannya, dia diminta untuk menerima anugerah Allah yang diberikan di dalam Kristus Yesus. Karena Kristus sudah menyelamatkan dunia ini, memberikan hidupnya kepada dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang percaya itulah disebutkan dia lahir baru secara rohani, yaitu dengan percaya karena anugerah Allah. Saudara, ketika ajaran tentang lahir baru diberitakan, selalu banyak orang mengatakan, kok enak ya jadi orang Kristen, gampang ya. Percaya, ngaku dosa, selamat. Gak perlu berbuat ini itu. Gak perlu berbuat baik, gak perlu berbuat apa-apa lagi, gak perlu berbuat amal, yang penting percaya, selamat. Kalau gitu enak jadi orang Kristen, buat dosa sebanyak-banyaknya, lalu ngaku dosa, percaya, selamat. Betul nggak saudara ajaran ini? Betul, Kristen memang begitu intinya. Siapa yang sungguh mengakui dosanya, bahwa dia itu penuh dosa, lalu datang kepada Allah dan mengakui dia berdosa dan dia mohon pengampunan dari Allah, dia diselamatkan. Dia tidak perlu berusaha, jadi baik lebih dulu, jadi sempurna lebih dulu, baru bisa diterima oleh Tuhan, diselamatkan. Tidak. Memang betul ajarannya begitu. Siapa percaya, sungguh-sungguh mengakui dosa, menerima Kristus, dia diselamatkan. Sehingga orang mengatakan, loh kok enak.
Betul, saudara. Kalau enggak, dengan cara apa orang bisa diselamatkan? Dengan cara apa orang bisa ditebus dari segala dosanya? Ada orang yang bisa membersihkan dosanya dengan berbuat baik? Ada yang bisa? Sungguh-sungguh menyucikan dirinya sendiri sampai usahanya untuk menyucikan diri itu diterima oleh Tuhan karena dia begitu baiknya? Ada yang bisa? Gak ada yang bisa. Sebaik-baiknya manusia tetap, saudara, pasti memiliki dosa. Sebersih-bersihnya manusia, saudara, masih mengandung cacat dan kotor. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan melihat di dunia tidak didapati seorang pun yang tidak berdosa. Jadi keselamatan itu hanya anugerah, hanya pemberian Allah. Diberikan cuma-cuma kepada siapa yang mau percaya. Memang benar. Tapi ini yang menjadi masalah, saudara. Banyak orang Kristen itu sangat senang kalau bicara tentang lahir baru, tentang menerima keselamatan. Sebab dia tidak perlu berbuat apa-apa. Pokoknya percaya selamat. Siapa yang tidak senang? Sehingga banyak orang tuh asal pokoknya aku tuh sudah percaya sungguh-sungguh, aku percaya selamat, senang, saudara. Tapi orang suka berhenti sampai di situ saja. Orang hanya berbicara tentang keselamatan, anugerah. Siapa yang percaya selamat, titik, senang. Sehingga kalau orang itu percaya masuk surga. Siapa yang tidak ingin seperti itu? Tetapi saudara, firman Tuhan dalam Alkitab ini, saudara, berbicara begitu banyak tentang tujuan orang diselamatkan. Apa tujuan orang diselamatkan? Apa, saudara? Apa tujuan orang ditebus oleh Allah? Apa tujuan orang itu hidupnya diselamatkan? Apa tujuannya? Kembali kepada Allah. Gimana? Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Artinya apa? Kembali kepada Allah. Ya betul, kembali kepada Allah. Banyak orang mengatakan, ya tujuan diselamatkan masuk surga. Betul nggak? Masuk surga. Tujuan utama keselamatan, saudara, itu bukan masuk surga. Bukan masuk surga. Memang karena sudah diselamatkan, nanti kalau Tuhan kembali menjemput manusia masuk surga bersama Tuhan, iya. Tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama orang diselamatkan dalam Alkitab adalah supaya kita itu hidup baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Sebab yang lama, manusia daging, yang lama yang berdosa, itu sudah berlalu. Sesungguhnya sekarang ini dia hidup baru. Itu tujuan utamanya. Hidup baru adalah hidup sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan sesuai yang kita mau. Sesuai dengan dunia ini mau, sesuai dengan daging kita ini mau. Tidak. Hidup baru adalah hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu tujuan Allah menyelamatkan. Bukan cuma sekedar masuk surga, saudara. Sehingga Alkitab ini, saudara, kalau kita pelajari, isinya banyak sekali berbicara tentang hidup baru, tentang bertumbuh, bagaimana kita tuh menjadi orang beriman yang dewasa, orang iman yang sungguh-sungguh. Dalam Alkitab kita katakan mengerjakan keselamatan kita. Banyak orang bingung, katanya keselamatan itu anugerah, tidak perlu hasil kita, jadi lelah kita. Tapi firman Tuhan yang kita baca, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, firman Tuhan itu kontradiktif? Enggak, tidak kontradiktif. Sebab saudara, Alkitab membicarakan setelah seseorang dilahirkan baru, setelah seseorang mendapatkan keselamatan, apa yang harus dilakukan? Alkitab mengatakan, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu yang dibicarakan oleh Alkitab, saudara. Saudara, mengapa kok kita ini harus melakukan mengerjakan keselamatan kita, saudara? Sebab, saudara, di dalam hidup kita, saudara, kita harus menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh.
menjadi seseorang yang hidup seperti disebutkan lahir baru, maka hidup baru itu dimulai dengan lahir baru. Betul ya? Seseorang itu disebut hidup, dia dimulai dari lahir. Ya, diawali dengan lahir. Nah, itulah yang disebut iman, lahir baru. Nah, seorang yang lahir baru sebagai baby, saudara, maka dia tidak cukup hanya lahir, betul nggak? Ya, yang disebut hidup baru itu tidak dimulai, tidak hanya cukup lahir saja sebagai baby, tetapi dia harus makan supaya dia bertumbuh. Dan dia bukan cuma cukup makan saja, dia harus belajar. Belajar berjalan, belajar berlari, belajar bekerja, belajar bertanggung jawab, belajar berumah tangga, belajar bermasyarakat. Dia butuh belajar untuk bertumbuh menjadi dewasa. Nah, manusia rohani juga sama, saudara. Dia butuh bertumbuh dari anak-anak, makin menjadi dewasa, menjadi matang secara rohani. Sehingga saudara, kalau seseorang itu seperti baby, dia dilahirkan, kemudian dia tidak mau makan, dia tidak mau tumbuh, dia cuma diam saja, artinya apa? Apa artinya, saudara? Dia lahir, dikasih makan nggak mau, dia nggak tumbuh, dia diem aja, nggak gerak sama sekali, artinya apa? Ya mati kan, saudara? Mati, saudara. Nah, ada banyak orang yang mati rohani. Mengagetkan sekali. Ada orang yang mati rohani, saudara. Dan ada orang yang tidak bertumbuh, tetap jadi kanak-kanak. Coba kita baca 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang kedua. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang kedua, saudara. Firman Tuhan mengatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saudara, ada baby yang umurnya baru 3-4 hari langsung bisa makanan keras, biskuit, kasih nasi biar cepat tumbuh, cepat kuat, cepat dewasa. Apa jadinya, saudara? Kalau baby langsung dikasih nasi, walaupun nasinya itu sudah dihaluskan, apa jadinya? Pasti sembelit ya, saudara, dan bisa-bisa meninggal ya. Baby pada hari-hari pertama dia mungkin langsung dapat susu ibu, itu yang normal. Belum bisa dapat susu yang lain, dapat susu ibu, itu normal. Tapi bayangin, saudara, kalau umurnya sudah 2 tahun, diberi makanan apapun selalu tumpah, diberi makanan apapun selalu sembelit, diberi makanan apapun selalu nggak bisa terima, bisanya cuma susu ibu saja. Bahagia nggak punya anak seperti ini? Aduh, anakku ini cinta banget seperti dengan aku, sudah umur 5 tahun, nggak suka yang lain kecuali susu ibu. Wah, aneh sekali. Nah, jemaat di Korintus ini ditegur oleh Rasul Paulus. Kenapa? Jemaat ini hebat, saudara. Jemaat ini secara materi itu kaya. Kenapa? Sebab Korintus itu letaknya, itu suatu pelabuhan, kota kuno yang kaya sekali secara materi. Dan Korintus itu bukan cuma kaya secara materi, saudara. Di jemaat ini dibicarakan, jemaat ini punya banyak karunia-karunia. Kalau saudara baca 1 Korintus 12, ada karunia mujizat, karunia bahasa roh, mengartikan bahasa roh, karunia bernubuat, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia membuat mujizat, karunia hikmat. Semua karunia-karunia itu ada di jemaat di Korintus ini. Hebat sekali jemaat ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus? Kamu itu cuma
bisanya makan susu saja, belum bisa makanan keras. Banyak orang menganggap dewasa rohani itu kalau dia bisa berbahasa lidah, kalau dia itu bisa bernubuat, itu tanda-tanda kedewasaan rohani. Tidak. Alkitab tidak mengatakan itu. Itu karunia, itu anugerah, itu perlengkapan yang Tuhan berikan kepada orang beriman. Gereja SCC nggak boleh alergi dengan itu. Walaupun ada di antara saudara dan tidak semua saudara bisa bahasa roh, nggak apa-apa. Kita ada alergi itu, sebab itu pemberian Tuhan. Tetapi anugerah itu, karunia itu tidak menjadi tanda kedewasaan rohani. Baik, saya tahu, tidak menjadi tanda, tidak menjadi ukuran. Kalau saudara tanya, Pak Santo bisa bahasa roh enggak? Ayo, menurut saudara, saya bisa bahasa roh apa enggak? Bisa? Dari mana saudara tahu? Ayo. Ya toh? Mau saya demonstrasikan? Mau, boleh? Saya khawatir kabur kalau nanti saya demonstrasikan, ya. Sebab firman Tuhan mengatakan hal seperti itu bukan untuk didemonstrasikan supaya terlihat, oh pendetaku hebat loh, penuh dengan karunia ABCD. Wah, enggak. Sebab karunia itu bukan tanda kedewasaan. Sebab kalau itu tanda kedewasaan, Rasul Paulus nggak menegur demikian keras terhadap jemaat di Korintus. Dia menegur demikian keras terhadap jemaat di Korintus. Dia mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, hati-hatilah, 1 Korintus, ya. 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Yang saya sudah baca tadi, saudara, ya. Dikatakan, susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, secara daging. Jadi jemaat Korintus yang sudah terkenal hebat dengan banyak karunia itu masih disebut di antara kamu ini. Masih banyak yang kanak-kanak rohani yang masih manusia daging, manusia duniawi. Kita bandingkan dengan Ibrani pasal 5 ayat 14, saudara-saudara. Ibrani pasal 5. Jemaat Ibrani juga mendapat teguran yang sama, saudara, dari penulis kitab Ibrani. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-14 disebutkan demikian. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Makanan keras itu untuk orang dewasa. Anak-anak diberi makanan keras itu mental, sembelit, sakit perutnya. Biasanya cuma cocok untuk diberi susu saja. Nah, jemaat di Ibrani ini, saudara, juga masih baby. Misalnya cuma susu, sebab tidak bisa diberi makanan keras. Oleh sebab itu, saudara, kita diajak untuk memikirkan sebetulnya apa sih lahir baru, apa sih hidup baru itu, saudara. Apa sih orang yang beriman itu? Hidup baru itu dimulai dengan percaya. Hidup baru itu disebut dengan beriman. Apa artinya percaya dan beriman? Saudara, cukupkah kita disebut sebagai, oh saya ini orang percaya karena saya percaya Yesus? Itu menjadi orang percaya. Apakah itu orang percaya? Cukupkah kita disebut saya ini orang beriman karena saya itu orang Kristen?
Ya, kalau tidak repot saya pergi ke gereja, itu tandanya orang Kristen. Apakah itu orang beriman itu seperti itu? Saya sudah berulang-ulang, saudara, mengkhotbahkan tentang arti beriman atau percaya. Beriman itu mempunyai 3 aspek yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, yaitu orang itu mempunyai pengetahuan iman yang benar. Kalau pengetahuannya salah, maka yang diimani juga salah. Jadi orang beriman itu dimulai dengan punya pengetahuan yang benar. Dari mana dia punya pengetahuan yang benar? Dari Alkitab. Bukan dari apa yang dikatakan pendeta A, pendeta B, atau pendeta C. Mereka cuma mengajarkan. Tapi semua orang harus menguji kembali pada Alkitab. Benar nggak yang dikatakan? Supaya setiap orang mempunyai pengetahuan yang benar tentang iman. Dia punya pengetahuan yang benar tentang apa yang dipercaya, itu penting. Tapi kalau dia sudah punya pengetahuan banyak tentang kebenaran, apakah dia itu orang beriman? Belum orang beriman. Orang beriman itu bukan pengetahuan imannya begitu banyak, artinya semakin banyak, semakin hebat. Wah, dia itu orang beriman, imannya tinggi. Enggak. Yang kedua, orang beriman harus mempercayai apa yang diketahui. Dia tahu tentang kebenaran, tapi kalau dia tidak mempercayai tentang kebenaran, itu percuma. Mengapa? Sebab saudara, setan dan iblis pun tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Hebat ya saudara. Ketika Yesus jalan dan ada orang kerasukan setan, dari jauh orang itu berteriak, "Hai Yesus, aku tahu engkau anak Allah. Kamu jangan mendekat ke aku, jangan aniaya aku." Yesus pun, setan pun tahu Yesus itu anak Allah. Saudara. Oleh sebab itu kalau kita cuma sekedar, oh ya saya tahu, atau saya percaya Yesus itu anak Allah, itu disebut orang beriman? Belum. Beriman itu tidak cukup cuma tahu, tidak cukup cuma percaya, tapi juga melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Beriman itu artinya mengetahui, mempercayai, dan menghidupi apa yang diketahui, dipercayai. Itu arti beriman. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, banyak orang, saudara, mungkin secara pengetahuan iman itu hebat, tetapi mempercayainya dangkal, melakukannya sedikit sekali, sehingga dia jadi anak-anak rohani. Itu masalahnya. Sebab anak-anak, saudara, bisa saja dia itu kalau diajari banyak, pengetahuannya berkembang, tapi belum tentu bisa diberi tanggung jawab. Belum tentu bisa melakukannya, sebab dia masih anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tuh suka kepingin, enggak usah didikte, aku bisa sendiri. Tapi coba lepas. Seringkali anak-anak suka tidak bisa dituntut tanggung jawab. Kenapa? Sebab memang dia belum bisa secara dewasa melakukannya. Itu anak-anak, saudara. Nah, saudara, banyak orang-orang Kristen, saudara, secara umur biologis dia itu sudah tua, tetapi secara umur rohani, secara rohani tetap menjadi anak-anak. Mengapa? Sebab apa yang diketahui, apa yang diyakini, itu belum tentu dihidupi, belum tentu dijalani, belum tentu dipraktekkannya, saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan yang kita baca tadi, Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan, kamu senantiasa taat. Rasul Paulus memuji jemaat ini, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya bahwa memang kamu sudah diselamatkan, memang kamu sekarang sudah taat, oleh sebab itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya apa, saudara? Artinya keselamatan yang sudah kamu terima dengan cuma-cuma, keselamatan yang sudah kamu terima karena anugerah Allah,
bukan karena usahamu sendiri sehingga kamu diselamatkan, maka keselamatan yang kamu terima menyebabkan hidupmu menjadi baru, hidupmu dilahirkan kembali, hidupmu diubah menjadi baru. Maka sekarang hidup baru itu sudah harus kamu kerjakan, harus kamu hidupi, harus kamu praktekkan. Itu maksudnya. Kalau misalkan saudara sudah menjadi tua, lalu suatu hari mau bagi warisan kepada anak-anak saudara, ya, harta saudara bagikan kepada anak-anak saudara. Kapan saudara tahu bahwa anak-anak saudara itu menjadi anak-anak yang cukup bertanggung jawab, cukup dewasa? Kita tahu anak-anak kita itu menjadi dewasa dan cukup bertanggung jawab kalau apa yang dipercayakan, apa yang diberikan itu bisa dipakai dengan bertanggung jawab, dikembangkan. Kalau dipakai untuk berfoya-foya, untuk kenikmatan diri sendiri, maka kita bisa mengatakan, oh, anak itu belum bisa bertanggung jawab, anak itu masih kanak-kanak. Demikian juga kita sebagai orang beriman. Dikala Tuhan memberikan kita anugerah keselamatan, lalu kita mengatakan, oh, aku sudah diselamatkan, aku sudah percaya Yesus, sekarang aku masuk surga, titik. Itu anak-anak rohani, itu anak-anak egois. Pokoknya aku selamat. Tapi orang beriman tidak begitu. Orang beriman adalah terus orang yang bertumbuh terus bertumbuh. Dari anak-anak makin lama makin remaja, makin dewasa, makin matang. Yaitu apa yang anugerah yang Tuhan berikan itu terus dihidupi, terus dipraktekkan, terus dilakukan setiap hari. Bisa gagal? Bisa. Bisa gagal? Bisa. Tadi pagi saya berdebat dengan istri saya. Anak saya nomor 2 pergi ke Korea sekarang. Mestinya beberapa jam yang lalu dia sudah berangkat dari Korea, dari Seoul pergi ke Jakarta. Saya sudah minta kakak ipar saya menjemput di Jakarta. Tapi pagi-pagi istri saya buka email. Ternyata anak saya ketinggalan pesawat. Dan dia mau pulangnya besok. Lusa nyampe hari Rabu di Jakarta. Saudara. Lalu mamanya bilang, biasa ini. Ya, suka teledor. Iya memang. Begitu. Tapi saya bilang, apa boleh buat? Itulah dia proses belajar. Kadang-kadang sombong banget dia. Kalau mau diurusi sedikit, enggak, aku sudah bisa. Wah, begitu. Padahal sebelumnya beberapa hari saya ingetin, jangan terlambat ya ke airport. Hati-hati ya. Selalu dia mengatakan, sudah bisa, aku sudah bisa ngatur sendiri. Tapi sekarang telat. Tapi lumayannya, saudara, lumayannya sudah nggak ribut nelpon kemari, dia sudah bisa mengganti sendiri. Penerbangannya bisa ganti sendiri. Saya nggak tahu penerbangannya ganti sendiri itu apakah yang dari Seoul ke Jakarta itu hangus kemudian dia beli lagi, atau dia bisa ubah sehingga itu udah hangus. Saya nggak ngerti. Nanti baru ngerti saudara. Tapi itulah biaya, betul nggak? Itu biaya. Orang tua untuk mendewasakan anaknya. Sebab kalau nggak pernah tak lepas, segala sesuatu tak atur sendiri, mau pergi tak temani. Ayo, kamu nanti jangan-jangan terlambat, kamu nanti jangan-jangan ini itu dan sebagainya. Memang semuanya tidak akan terlambat. Memang semuanya tidak ada masalah. Sebab semuanya dikerjakan bapak ibunya. Yang bapaknya pasti nggak kerjakan, ibunya yang kerjakan biasanya. Saudara. Tapi kalau terus diopeni seperti itu terus, anak saya tidak pernah dewasa. Jadi kanak-kanak rohani. Jadi ketika tadi pagi Bulis jengkel, saya mengatakan, ya sudah, kamu jengkel ya percuma, kamu tidak bisa kerjain apa-apa, kita di sini, dia di sono. Kita bersyukur bahwa dia sekarang sudah bisa itu ngatasi sendiri. Biar dia belajar. Lalu Bulis mengatakan, ya belajar tapi bolak-balik begini, iya.
Anak itu gagal ya bolak-balik memang. Kalau dia sampai kejedok-jedok ya biar. Suatu hari kejedok yang paling susah itu kejedok apa? Kebentur apa? Ayo, kebentur apa yang paling susah dalam hidup ini? Ada yang tahu? Yang paling sulit itu kebentur langit, betul nggak? Ya toh? Langit itu bisa membentur kita nggak? Sebetulnya nggak bisa. Tapi benturan paling tinggi itu kalau kepala kita kebentur langit, ya kapok. Nah, kita sebagai orang manusia rohani yang dilahirkan secara rohani, kita bisa jatuh bangun di dalam kita bertumbuh secara rohani. Itu normal. Kalau saudara tidak pernah jatuh bangun secara rohani, saudara mati rohani. Sungguh. Tidak ada anak itu begitu dilahirkan, oh langsung bisa lari kenceng. Tidak ada. Pasti pada waktu dia belajar merangkak kejedok. Pasti pada waktu dia belajar jalan jatuh. Pasti pada waktu dia belajar lari jatuh. Itu normal. Nah, orang tua yang setiap kali kalau anaknya mulai belajar jalan, begitu lalu jatuh, lalu kita vonis, kapok lu, mati lu, pergi lu. Wah, anak kita tidak akan pernah bisa belajar berlari. Orang tua yang normal, kalau anaknya jatuh, ayo bangun lagi, ayo belajar jalan lagi, ayo terus, bisa, kamu pasti bisa. Nanti begitu belajar sepedaan, mau dipegangi belakangnya, dia mengatakan, nggak usah, aku bisa sendiri, begitu, ya toh? Tapi pada waktu dilepas, jatuh, dung, gitu, ya toh? Tapi orang tua mana sih biasanya setelah itu lalu kapok ngajari? Gak ada kan? Walaupun anaknya seringkali menganggap diri gak perlu orang tuanya, orang tua yang benar selalu terus menerus menolong supaya anaknya bisa mandiri. Tuhan juga begitu saudara. Pada waktu anaknya masih baby, Tuhan memberi susu, makanan yang ringan, makanan yang empuk, yang cocok. Tapi kalau terus-menerus disuapin makanan empuk, dia tidak bisa nyari sendiri, dia tidak bisa masak sendiri, dia tidak bisa makanan-makanan keras, dia akan tetap jadi baby. Dan persoalan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, kebanyakan ada dua, yaitu mati rohani atau jadi baby rohani. Dan banyak orang senang jadi baby rohani. Sebab enak nggak jadi baby? Ayo, jadi baby itu enak nggak? Enak loh jadi baby. Yang pertama, baby tidak perlu bertanggung jawab, ya kan? Yang kedua, baby selalu dilayani, nggak perlu melayani. Ada baby yang bisa melayani? Nggak ada kan? Begitu. Nah, orang sudah mulai bertumbuh dewasa. Seperti dulu saya, karena anaknya itu, anak mama saya itu umurnya kalau nggak beda 10 bulan, beda setahun, beda 12 bulan, beda 13 bulan, seringkali jadi umurnya dempet-dempet begitu. Dan seringkali saya sudah agak gede sedikit, mesti mengasuh adik saya yang lebih kecil. Belum hilang capeknya, tahun depan ada adik lagi. Dan karena mama papa saya sibuk, selalu anak-anaknya diminta untuk nolong membesarkan adiknya, mengasuh. Saudara bisa bayangkan, kalau umur saya itu sudah 12 tahun, tapi saya cuma bisanya tidur di atas tempat tidur. Cuma bisanya nangis. Kalau lapar cuma minta minum. Orang tua siapa yang enggak sakit, yang enggak nyesel? Ya toh? Orang tua yang senang adalah ketika anaknya umur 12 tahun, lari-lari, sudah bisa olahraga sana sini, sudah bisa dipakai untuk menolong menjaga adiknya. Walaupun kadang-kadang seperti Adria, ya, di depan saya dia in action, pegang mainan diputar, begitu copotnya langsung, gitu jatuh, gitu saya bilang, karena badannya gede saya tak gini. Tapi terus langsung berdiri dia, langsung lari sambil tertawa. Wah, hebat ini anak. Itu sorenya mamanya telepon saya. Adil nangis tadi. Aku
tangannya sakit. Setelah diperiksakan, memang betul sakit karena tangannya retak. Makanya dia dispalek, saudara. Ya kan? Kenapa kok di depan saya dia cuma nyengir sambil tertawa sambil lari? Karena umurnya sudah berapa ya? 12 ya dia. Udah 12 tahun. Itu kalau adiknya yang kecil, begitu jatuh langsung weng, wajar. Tapi kalau adiknya segede itu, begitu langsung jatuh langsung weng, nggak wajar. Yang benar itu adalah dia lari sambil nyengir. Kenapa? Karena sudah 12 tahun. Malu dong di depan orang lain, ya kan? Begitu. Setelah itu, baru di depan papa mamanya, baru nangis. Nah, ya toh? Tapi coba, kalau papa mamanya yang jatuh, kemudian papa mamanya yang nangis di depan anak-anaknya, aduh, aku kesakitan. Lah itu kan tidak normal, betul nggak? Nah, banyak orang Kristen di dunia ini kebalik-balik. Kenapa? Jadi lucu, kenapa? Karena banyak sekali persoalan gereja Tuhan itu, kekristenan kanak-kanak rohani, tidak tumbuh rohaninya, tidak tumbuh sama sekali. Itu persoalan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kitab Ibrani mengajak kita mengajak kita bergumul agar supaya kita itu menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dewasa secara rohani, sungguh-sungguh dewasa dengan sungguh-sungguh bertumbuh, saudara. Kita baca satu Rohani dari pasal 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi jemaat roh Ibrani ini juga ditegur oleh penulis kitab Ibrani ini. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, dari sudut umur, secara manusia lahiriah, kamu sudah seharusnya menjadi pengajar. Artinya sudah dewasa atau sudah tua, tapi kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Kalau orang Kristen masih terus ingin dilayani, ingin dipupuk, ingin anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau kamu itu percaya pada Tuhan, kamu memberi kepada Tuhan, nanti Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda, 100 lipat kali ganda. Kalau ajarannya masih seneng yang seperti itu terus, itu kanak-kanak artinya. Kalau diajak, ayo sebagai orang Kristen, sekarang kamu terlibat melayani, terlibat memberi, terlibat memberkati, terlibat memberitakan Injil. Nah, kalau sudah diajak begitu, mundur, aku gak bisa, aku gak mau tanggung jawab. Itu tandanya kanak-kanak rohani. Belum bisa diajak untuk makan keras, artinya belum bisa diajak sebagai orang dewasa yang tidak hanya perlu dilayani terus, tapi harus bisa terlibat melayani. Nah, saudara, ini persoalan gereja-gereja Tuhan. Ada banyak orang yang sudah berpuluh-puluh tahun pergi ke gereja, tetapi masih terus dan terus ingin dilayani, ingin diperhatikan, dan belum bisa diajak untuk melayani. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, karena itu saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahwa keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan itu bukan cuma cukup diterima, terima kasih Tuhan aku sudah masuk surga, titik. Tapi saudara, kita perlu mengerjakan supaya keselamatan yang dianugerahkan kepada kita itu memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Iya. Salah satu contoh. Saya suka di tengah-tengah kita sekarang yang kita doakan bahwa hadir ya di belakang. Ya. Beberapa kali saya kunjungi dia, Vicky dan sebagainya, ke rumah sakit. Apa yang menarik dari Wawa?
Saya ngomong-ngomong sangat dengan Vicky, apa yang menarik? Yang sangat menarik adalah di tengah-tengah dia sakit, bahkan apa namanya, mungkin dokter sudah angkat tangan, waduh ini sakitnya berat. Yang menarik adalah ketika kita datang, rasanya kok nggak pernah, dia itu cuma mengeluh, aduh aku putus asa, Tuhan ambil aku saja. Rasanya yang menarik dari bawah, kalau kita itu ketemu dia, tetap semangat hidup, tetap kepingin kalau bisa Tuhan itu beri saya itu hidup. Masih tetap di dalam tubuhnya yang ada banyak benjolan-benjolan itu, masih minta kalau bisa tuh dokter ini disembuhkan, operasi, semangat. Wah, luar biasa. Semangat hidupnya itu kesaksian yang luar biasa. Supaya kita jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen baby. Kalau orang Kristen baby, itu sakit sedikit ngerengek, sakit sedikit, aduh Tuhan kok nggak adil, Tuhan kok nggak tolong saya, Tuhan kok nggak mengasihi saya. Tapi kalau orang dewasa, orang Kristen yang dewasa, menghadapi sakit apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Sakit apapun kita bisa menjadi satu kesaksian bahwa hidup kita itu tetap semangat, sebab hidup ini ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga saudara, firman Tuhan mengatakan, baik aku sakit, baik aku sehat, baik aku kekurangan, baik aku berkelimpahan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Sebab bagi orang yang dewasa, dia sakit atau sembuh, dia berkelimpahan atau berkekurangan, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Nah, kalau kanak-kanak rohani, saudara, sakit sedikit, Tuhan tidak peduli dengan sakit saya. Sakit sedikit, saya ini punya dosa apa sehingga digebuk oleh Tuhan. Dia tidak bisa memahami bahwa dikala kita sakit pun Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi kesaksian. Dikala kita sakit pun Tuhan bisa memakai untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, orang yang dewasa, saudara, adalah orang yang sekalipun dia sakit, tetapi dia tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap tidak menyerah. Sehingga saya bangga hari ini bahwa walaupun tadi jalannya pelan begini, pergi ke gereja. Benar, saya tidak, bagaimana. Sebab enggak semua sih, untung yang di ICC enggak seperti itu. Itu di gereja-gereja lain barangkali. Sakit pinggang sedikit aja, aduh sakit pinggang enggak ke gereja hari ini. Sakit batuk-batuk sedikit aja, aduh Tuhan besok pagi aja, minggu depan kan masih ada gereja ya. Gitu. Sebagai orang beriman, saudara, maka seharusnya kita menampakkan iman yang dewasa. Yaitu bagaimana di dalam setiap keadaan kita bisa tetap menjadi saksi Kristus. Itu penting sekali, saudara. Oleh sebab itu, saudara, apa sih tujuan orang itu mengerjakan keselamatan? Firman Tuhan mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan tidak gentar. 1 Kolose pasal 2 ayat 7, saudara. Saya ingin mengajak saudara membaca Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan demikian. Ayat 6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia setelah kamu menerima Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pohon itu semakin tinggi, itu berbanding lurus dengan akar semakin dalam. Saudara, akarnya semakin dalam, pohonnya semakin kuat, semakin gede. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Tujuan orang mengerjakan keselamatan yang sudah diberi oleh Allah
agar supaya hidupnya makin berakar kuat, makin bertumbuh. Dan setelah bertumbuh, pasti yang normal adalah berbuah, supaya bisa bersyukur hidup ini, saudara. Tujuan yang kedua, saudara, Efesus pasal 4 ayat 14. Surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ayat 16. Daripada nyala seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semuanya sesuai dengan kadar pekerjaan, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Orang yang mengerjakan keselamatan adalah orang yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus ajaran. Beberapa minggu yang lalu, Lili diskusi dengan saya. Pak, aku ditelepon temanku, Pak. Katanya ini akhir zaman ini sudah sebentar lagi dekat, katanya begitu. Saya disuruh belanja beras sebanyak-banyaknya. Sebab nanti kalau terjadi kekacauan, kita butuh beras, kita kesulitan, Pak. Lalu saya tanya sama Lili, kalau gitu kita butuh berapa ton ya? Ya saudara, kalau sudah akhir zaman itu butuh berapa ton sih supaya kita selamat? Lalu Lili mengatakan, gimana Pak? Menurut aku itu tidak beres ya Pak ajarannya. Saudara, kalau pengetahuan kita makin dalam, kita bisa membedakan ini beres enggak sih? Ya kan? Nah kalau kita itu beriman percaya kepada Tuhan, kenapa? Kita mesti ribut, ayo sekian beras, sekian ton dan sebagainya. Emangnya kalau sudah terjadi kekacauan di dunia ini, memang beras bisa menyelamatkan? Karena di gereja dia itu dikhotbahkan sebentar lagi loh Pak, terjadi perang besar. Ya karena kemarin kan lagi ketegangan tinggi saudara di Eropa itu, di Ukraina itu. Sampai kemungkinan banyak yang meramal ini bisa terjadi perang dunia ketiga loh ini. Karena sudah mulai berhadapan begitu, kekuatan blok barat dengan blok timur, wah sudah mulai tegang begitu. Nah kalau terjadi perang sudah besar begini, saudara, yang berbicara kan akan terjadi bom nuklir kan. Nah kalau sudah begitu, beras itu untuk apa? Iya kan saudara. Nah itu terus ditafsirkan, wah ini akan terjadi ini akhir zaman, begitu saudara. Nah kalau akhir zaman mau dekat saudara, apa sih yang harus dilakukan? Kalau seandainya Tuhan Yesus datang 3 hari lagi, apa yang saudara lakukan? Ayo, apa persiapan yang paling baik kalau Tuhan Yesus datang malam nanti? Apa yang harus saudara lakukan? Berdoa. Yang paling terbaik. Berdoa 1 harian. Berdoa 1 harian. Saya tahu, sebab biasanya Yudi gak pernah berdoa ini. Gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, aku bayar utang, tak berdoa saja. Enggak, ini guyon ya Yudi. Tapi semoga juga nih Yudi. Macam-macam deh, ada orang yang mengatakan, wah aku akan minta maaf, sebab aku tahu, aku masih belum minta maaf kepada si kasih B. Mumpung Tuhan Yesus belum datang, aku tak minta maaf. Saudara, Bapak Reformasi gereja yang terkenal namanya Martin Luther, ya, itu pada abad 16. Dia ditanya oleh muridnya, Pak Martin Luther, kalau seandainya besok pagi Tuhan Yesus datang, apa yang kamu lakukan? Apa jawabannya? Dia mengatakan begini, pada waktunya aku melayani, aku tetap melayani. Pada waktu aku berkebun, untuk memelihara kebun apelku, aku tetap berkebun. Melakukan kebun apelku, pada waktu aku tidur, aku melakukannya. Aku tidur, katanya. Loh kamu gak perlu melakukan sesuatu kalau besok pagi Tuhan Yesus datang. Enggak, sebab apapun yang aku lakukan, pada waktu aku berkebun, pada waktu aku melayani, pada waktu aku tidur,
semuanya itu aku lakukan untuk Kristus. Itu yang disebut orang yang dewasa. Kita kalau mau mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kalinya, lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kapanpun waktu kita tidur, dibangunin Tuhan Yesus datang, ya enak saja pergi, karena kita sudah siap sedia, saudara. Nah, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Kita itu tidak mudah diguncang-gancing oleh angin-angin pengajaran dan ajaran-ajaran palsu, saudara. Nah, sehingga firman Tuhan mengatakan tujuan kerjakan keselamatanmu itu ada di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Saya bacakan ini sebagai bagian terakhir dari penutup khotbah kita ini ya saudara. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Itu tujuan dari orang mengerjakan keselamatan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Kalau kamu sudah diselamatkan, hidupmu sudah ditebus, maka kamu harus perlu menjaga hidup kita ini. Supaya tidak menjadi orang yang beraib dan bernoda. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Dunia ini kerusakannya tidak bisa dicegah. Makin lama makin bengkok hatinya dan sesat. Dan di tengah-tengah angkatan yang bengkok dan sesat, kita harus menjadi anak-anak Allah yang menjaga diri supaya hidup tidak bercela. Apa hasilnya? Hasilnya disebutkan, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Zaman dulu belum ada GPS. Kalau orang pergi jalan, mau pergi ke negara lain atau pergi ke tempat lain, atau orang berlayar, saudara, petunjuk jalan satu-satunya cuma bintang. Bintang itu, saudara, sekalipun malam tidak bisa ditutupi oleh malam, dia bercahaya. Nah, setiap orang beriman diminta untuk mengerjakan keselamatannya, tujuannya supaya dia itu bercahaya seperti bintang-bintang. Artinya hidupnya itu menjadi begitu berguna di tengah dunia yang makin gelap ini, supaya bisa menjadi petunjuk arah. Sehingga orang-orang yang menjalani hidupnya itu tidak tersesat, supaya dia itu bisa menjadi petunjuk arah. Itu panggilan hidup orang beriman. Jadi setelah kita dilahirkan baru, kita hidup baru, tujuan utamanya bukan cuma sekedar masuk surga, tetapi tujuannya supaya kita boleh menjadi bintang-bintang, dipakai Tuhan untuk menerangi orang-orang di sekitar kita, supaya tidak tersesat, supaya hidupnya menjadi benar. Mulia bukan tujuan kita secara. Ayo kita kerjakan keselamatan kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Dan kami rindu agar supaya firman-Mu terus berbicara kepada kami. Sekalipun hamba-Mu ini berhenti berbicara, biarlah kebenaran firman-Mu tetap ada dalam hidup kami dan terus menyapa kami. Dan kami rindu menjadi anak-anak yang bertumbuh menjadi dewasa rohani, menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami agar supaya kami boleh berjalan di jalan yang Tuhan tetapkan,
sehingga hidup kami boleh menjadi berkat dan menolong orang lain supaya Engkau saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini di dunia ini, biar kami boleh hidup benar, kami boleh hidup teguh di dalam Engkau. Iman percaya kami boleh semakin kuat dibangun di dalam Kristus Yesus. Haleluya.